Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, 11 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Ibu Koni Wentuk. Silahkan Ibu Koni. Bacaan renungan pagi pulang ke rumah 11 Juni 2020 dengan judul Apakah artinya menjaga perintah Tuhan? Ayat inti terdapat dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 3 yang mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Agama resmi tak mampu membawa jiwa rukun dengan Allah. Kekerasan dan kekakuan ortodoksi orang-orang Farisi, tiadanya perasaan berdosa, kelemah lembutan atau kasih, hanya menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang berdosa. Mereka adalah bagaikan garam yang telah menjadi tawar. Karena pengaruh mereka tidak berkuasa untuk memelihara dunia dari kecurangan. Satu-satunya iman sejati ialah yang bekerja oleh kasih, Galatia 5 ayat 6, untuk menyucikan jiwa. Itu bagaikan ragi yang mengubah tabiat. Nabi Hosea telah menjelaskan apa yang merupakan dasar utama dari ajaran orang-orang Farisi dalam kata-kata, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Hosea 10 ayat 1. Dalam pelayanan mereka yang terkenal kepada Allah, orang-orang Yahudi benar-benar bekerja untuk diri. Kebenaran mereka adalah buah dari upaya mereka sendiri untuk memelihara hukum menurut pikiran mereka sendiri dan untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, itu tidak lebih baik daripada mereka. Dalam upaya untuk membuat mereka suci, mereka coba membawa barang yang suci dari yang tidak suci. Hukum Allah itu suci sebagaimana Dia suci, sempurna sebagaimana Dia sempurna. Hukum itu menunjukkan kebenaran Allah kepada manusia. Tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri, karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah. Pekerjaan dari hati yang mementingkan diri adalah seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Selama hukum itu suci, orang-orang Yahudi tidak dapat mencapai kebenaran dengan upaya mereka sendiri untuk memelihara hukum. Murid-murid Kristus harus memperoleh kebenaran tabiat yang berbeda-beda dari orang-orang Farisi jika mereka mau memasuki kerajaan surga. Di dalam Anaknya, Allah menawarkan kepada mereka kebenaran yang sempurna dari hukum itu. Jika mereka mau membuka hati mereka sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah sendiri, kasih-Nya akan tinggal dalam diri mereka, mengubah mereka kepada keserupaannya, dan dengan demikian, melalui pemberian cuma-cuma dari Allah, mereka akan memiliki kebenaran yang dituntut hukum itu. Tetapi orang-orang Farisi itu menolak Kristus, tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha
untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Roma 10 ayat 3. Mereka tidak akan menyerahkan diri mereka kepada kebenaran Allah. Yesus mulai menunjukkan kepada para pendengarnya apa artinya memelihara hukum-hukum Allah, bahwa itu adalah suatu salinan tabiat Kristus di dalam diri mereka. Karena di dalam Dia, Allah dinyatakan tiap hari di hadapan mereka. Khotbah di atas bukit, halaman 64 dan 65. Terima kasih Ibu Koni atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, judul renungan hari ini sebaiknya diterjemahkan menjadi apakah artinya menuruti perintah Tuhan? Kata keep bukan diartikan sebagai menjaga, tetapi menuruti. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dalam bahasa Inggris dituliskan, "If ye love me, keep my commandments." Kata keep bukan berarti menjaga, tetapi menuruti. Bagian kita bukan untuk menjaga, tetapi untuk menuruti hukum tersebut. Ini poin penting karena memang inilah pesan renungan hari ini. Renungan hari ini mengutip sebuah ayat yang penting kita pahami sehubungan memelihara hukum Allah. Mari kita baca dan lihat terjemahan lain yang lebih cocok. Hosea 10 ayat 1 yang berkata, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buahnya. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Dalam bahasa Inggris, khususnya versi King James disebutkan, Israel is an empty vine, he bringeth forth fruit unto himself. According to the multitude of his fruit he hath increased the altars. According to the goodness of his land they have made goodly images. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, diterjemahkan menjadi, Israel adalah sebuah pohon anggur yang sia-sia, ia menghasilkan buah untuk dirinya sendiri. Semakin banyak buah-buahnya, semakin ia memperbanyak mesbah-mesbah, semakin baik tanahnya, semakin mereka memperbaiki tugu-tugu berhalanya. Dalam terjemahan King James serta Indonesia Modern Bible lebih jelas dan berhubungan dengan nasihat renungan hari ini. Karenanya mari kita lihat untuk disandingkan. Hosea 10 ayat 1 berhubungan dengan apa yang Nyonya White nyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 177, paragraf 2. Tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah. Kita adalah pohon anggur sia-sia yang menghasilkan buah untuk diri kita sendiri, artinya tidak ada gunanya. Perbuatan kita tidak ada artinya. Sebab sebagaimana ayat ini nyatakan, dengan buah untuk diri kita sendiri itu, kita malah memperbanyak mesbah dan berhala dalam hidup kita. Sebab memang tidak ada yang baik dalam hidup manusia yang dapat dibanggakan menjadi kebenaran. Sebab sebagaimana Nyonya White jelaskan dalam tulisan aslinya, sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak seperti karakter Allah. Hukum Allah adalah karakter Allah, dan jika kita tidak seperti karakter Allah, maka kita tidak seperti hukumnya. Perhatikan, nasihat-nasihat berikut ini untuk menolong kita memahami pentingnya menerima kuasa dari luar diri kita untuk mampukan kita menuruti hukum dengan sempurna. Sons and Daughters of God halaman 287 paragraf 2 menyatakan, mereka yang akan mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai tamu yang tinggal di dalam. Mereka harus tinggal di dalam Kristus seperti cabang yang tinggal di dalam pokok anggur yang hidup. Kita harus membuka hati kita agar Kristus yang masuk dan Kristus yang tinggal dalam hati kita. Dan bila kita tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam kita, maka itu sama dengan ranting terhubung dengan pokok anggur yang hidup. Mengapa penting untuk terhubung dengan pokok anggur yang hidup?
atau pokok anggur yang benar? Yang White lanjutkan, masih dalam buku yang sama, halaman yang sama, dan paragraf yang sama. Ada penyatuan vital yang terbentuk antara batang induk dan ranting, dan buah yang sama muncul pada ranting yang terlihat pada pohon. Jika kita terhubung dengan pokok anggur yang benar, maka kita berbuah sebagaimana buah pohon tersebut, yaitu buah anggur. Jadi saat kita terhubung atau dicangkokkan kepada pokok anggur, maka kita tidak hanya menerima hidup, tetapi juga berbuah. Kita berbuah bukan dari diri kita, tetapi karena pokok anggur yang benar itu. Inilah hubungan yang vital tersebut. Kenapa? Yang White lanjutkan, masih dalam buku yang sama, halaman dan paragraf yang sama. Dengan demikian, Tuhan akan bekerja melalui agen manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Mereka yang memiliki kepercayaan yang abadi kepada Kristus akan seperti Henokh, memiliki perasaan akan kehadiran Allah yang abadi. Yang bersatu dengan Kristus akan memiliki perasaan kehadiran Allah. Kenapa? Pertama, karena Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, dan kedua, karena Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 177 paragraf 3. Jika mereka mau membuka hati mereka sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah sendiri, kasih-Nya akan tinggal dalam diri mereka, mengubah mereka kepada keserupaannya. Inilah pentingnya menerima Kristus dalam hidup kita, sebab dengan menerima Kristus, maka kita menerima hidup Allah, karena Allah karuniakan hidup yang kekal melalui anak-Nya. Kasih-Nya Allah tinggal dalam hidup kita dengan cara kita tinggal di dalam Kristus. Bagaimana Kristus tinggal dalam diri kita, dalam hati kita? This Day with God, halaman 357, paragraf 6, menyatakan, bila mana Kristus tinggal di dalam hati, maka kehadirannya akan tampak. Kata-kata serta perbuatan yang baik dan yang menyenangkan menyatakan roh Kristus. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran roh-Nya, roh Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan Efesus 3 ayat 17 meneguhkan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran roh-Nya, roh Kristus, dan itu oleh karena iman. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa di dalam anak-Nya, yaitu di dalam Kristus, Allah menawarkan kepada kita, yaitu Bapa, kebenaran yang sempurna dari hukum itu. Karenanya, agar kita dapat menuruti hukum Allah, yang kita perlukan adalah roh Kristus. Sebab di dalam Kristuslah kebenaran sempurna hukum itu, dan untuk dapat tinggal dalam Kristus, kita harus menerima roh-Nya, roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Curahkan kiranya roh anak-Mu ya Bapa dalam hati kami, agar melalui kehadiran roh anak-Mu, roh Kristus, kami dimampukan untuk menuruti perintah-perintah-Mu. Karena Kristus telah menyatakan penurutan yang benar dan sempurna. Kami memerlukan hidup-Nya. Tolong kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup ini. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.